Shalom. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Yusmiati. Materi kita pada hari ini yaitu tentang keluarga yang kuat, melahirkan pribadi yang kuat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita puji nama Tuhan dengan judul Keluarga adalah Sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Anak-anakku sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas semua berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami mau belajar tentang keluarga yang kuat, melahirkan pribadi yang kuat. Biarlah kami dapat mengerti dan memahami pelajaran kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui metode pembelajaran problem-based learning. Kalian dapat yang pertama, menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. Yang kedua, menganalisis keluarga sebagai pondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Semoga melalui pelajaran kita hari ini kalian dapat mengerti serta memahami apa yang akan kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan perceraian? Ayo ungkapkan pendapatnya. Ya, secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan suami atau istri tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya lagi. Mereka meminta berpisah atau memutuskan hubungan. Ada dua jenis perceraian. Ayo, perceraian apa?
Ya, ada perceraian hidup, ada juga yang cerai mati. Ya, banyak faktor sebenarnya penyebab dari perceraian. Misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat masalah ekonomi, atau adanya orang ketiga yang sekarang sering dikatakan orang pelakor. Nah, kemudian ada krisis moral, ada juga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kasus perceraian ini sangat marak dan meningkat dalam kehidupan masyarakat. Allah sangat membenci perceraian. Nah, dapat kalian lihat pada Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-16. Peran dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Nah, bisa kita buka Alkitab kita, yaitu dari Kolose pasal yang ketiga ayat ke-19. Kemudian buka lagi dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Nah, di situ ada peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama, dia harus mengasihi dengan tulus, sehingga ia rela berkorban dan memberi dengan kasih yang tulus. Kemudian yang kedua, memelihara dan melindungi dengan sepenuh hati, baik keuangan, kemudian memberi makan dan memberi kebahagiaan kepada istrinya. Yang ketiga, menghargai dan menghormati dengan tidak saling merendahkan, bahkan mengejek, berbicara kasar, atau berperilaku buruk, misalnya memukul atau menyiksa. Nah, yang keempat, kedudukan sebagai kepala keluarga merupakan pemimpin yang harus siap melayani dengan tidak mabuk-mabukan. Bisa dibaca dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Nah, kemudian yang kelima, ini sangat penting. Harus bisa membawa rasa sukacita dan berkat melalui kasih, perhatian, kelembutan, penghargaan, penghormatan, sehingga beroleh sukacita dan berkat-berkat. Nah, itu bisa kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 9 sampai yang ke-10, dan dalam Amsal pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Nah, di sini bukan hanya peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tetapi istri juga harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, yaitu dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Untuk menjadi pribadi yang kuat, keluarga harus bisa membangun karakter yang kuat di dalam diri anak. Tentunya dalam hal ini hanya keluarga yang harmonis, yang di dalamnya ada cinta kasih, ada kasih sayang, serta adanya saling menghormati serta menghargai satu dengan yang lain. Pasti anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang akan selalu menghormati orang tuanya, apabila orang tua juga bisa saling menghormati satu dengan yang lain, terutama ayah dan ibu. Tidak bertengkar di depan anaknya, selalu hidup penuh dengan cinta kasih, penuh dengan saling menghormati. Kalian pasti pernah mendengar nilai-nilai PPK. Apa sih PPK itu? PPK adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter ini terdiri dari 18 karakter. Nah, 18 karakter ini
yang mendukung karakter Kristen. Yang pertama, religius, yaitu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam konteks kekristenan dapat dilakukan dengan meneladani cara berpikir dan tindakan dari Yesus Kristus. Yang kedua, jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik perkataannya, tindakannya, dan pekerjaannya. Ketiga, toleransi, yaitu tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, yang keempat, disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam, kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau inovasi baru dari sesuatu yang telah dimilikinya. Kemudian mandiri, yaitu sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Rasa ingin tahu, yaitu sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihatnya, dan didengarnya. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kemudian cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menghargai prestasi, yaitu sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang mampu menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. Karakter berikutnya adalah cinta damai, yaitu sikap yang suka damai, menghargai orang lain yang bertumbuh dari dalam hatinya yang bersih. Dengan secara sadar, ia menghindari konflik yang tidak membangun. Kemudian gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya. Peduli lingkungan, yaitu tindakan yang mencintai lingkungan dari segala kerusakannya. Peduli sosial, yaitu tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, dan budaya, kemudian terhadap negara, dan terutama bertanggung jawab terhadap Tuhan. Ya, tugas untuk kalian hari ini. Yang pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab ayahmu dalam membentuk keluarga yang kuat? Yang kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab ibumu dalam membentuk keluarga yang kuat? Jadi,
peran ayah dan ibu tentu berbeda. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan pendapatmu mengapa kalian sebagai anak-anak wajib mentaati dan menghormati orang tuamu. Yang keempat, bagaimana peranmu sebagai anak dalam keluarga agar menjadi pribadi yang kuat. Kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini, yang pertama, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan menjadi karakter yang kokoh, berakar dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada proses pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau membentuk kami anak-anak-Mu ini Tuhan, agar menjadi pribadi yang kuat, agar keluarga kami dapat tumbuh menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bantulah keluarga kami ya Tuhan dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan ini, sehingga keluarga kami dapat menjadi berkat, keluarga kami hidup damai sejahtera, rukun dan bahagia selalu. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan anak-anak ibu sekalian. Kiranya kita dapat berjumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.